It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, pada perjumpaan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi bahwa Dewan Keamanan PBB saat ini sudah menetapkan yaitu tanggal anti-Islamfobia, dan tanggal tersebut ditetapkan adalah tanggal 15 Maret. Jadi tanggal 15 Maret itu sudah disahkan oleh PBB sebagai Hari Internasional Melawan Islamfobia atau The International Day to Combat Islamfobia. Dipilihnya tanggal 15 itu terkait dengan peristiwa serangan teroris Islamfobik kepada jemaah sholat Jumat di Masjid Al-Nur di Christchurch, New Zealand tahun 2019 yang menewaskan 51 orang ya. Masyarakat internasional tampaknya semakin memahami bahwa Islamfobia adalah masalah yang sangat serius dan membawa tata kehidupan dunia menjadi tidak stabil ya. Penetapan tanggal ini merupakan kesadaran dunia internasional bahwa Islamfobia adalah fenomena akut yang menjangkiti sebagian manusia secara global. Islamfobia sendiri adalah segala sifat dan bentuk ketidaksesuaian, ketidaksukaan, kebencian, dan permusuhan yang diwujudkan terhadap simbol-simbol dan prinsip-prinsip agama Islam ya. Melalui Departemen Kementerian Luar Negeri pada tanggal 16 Maret tahun 2022, Indonesia sendiri telah menyatakan sambutan yang sangat positif terhadap diadopsinya penetapan hari itu. Namun masih dianggap belum ada implementasi yang nyata terkait hal ini di tataran kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di Indonesia ya. Jadi sebetulnya Kementerian Luar Negeri pada tanggal 16 Maret sudah menyatakan sambutan yang sangat positif adanya ditetapkannya tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti-Islamfobia. Tetapi untuk implementasi yang nyata di masyarakat Indonesia ini masih belum terwujud ya. Kita berharap penetapan tanggal 15 Maret tersebut benar-benar diikuti oleh pemerintah beserta semua lembaga negara, penegak hukum, polisi, dan semua elemen bangsa dan agama untuk melawan Islamfobia. But the most important thing I wanted to say today, in explaining this Islamophobia, Mr. President, and I feel it's very important because I played professional sport in England, I spent a lot of time there, so I know how the Western mind works and how West views religion. So where the misunderstanding about Islam came, and one of the reasons it caused Islamophobia, that was in 1989 this book was published, maligning, insulting, ridiculing our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and there was a reaction in the Muslim world. The West couldn't understand what was the problem. Because in the West, because I have spent so much time in the West, religion is perceived completely differently. They don't look upon religion like we do. And so, Islam was supposed to be an intolerant religion. It was against freedom of expression. And Islam took a real beating 30 years ago. I still remember it became a watershed. And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims.
And again, it was Islam, an intolerant religion. Again, this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have. But the majority of the people in the West didn't understand. This is where, again, Muslim leadership let the Muslims down. We should have explained to them what our Prophet, peace be upon him, means to us. So in 1 minute, I'll try and explain what he means to us. Our Prophet was the witness to the divine book, the Holy Quran. The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life was living the Quran. He was an example of what the Quran guided us to be. So he is the ideal we all try to get to. The Prophet created the state of Medina, the first state in Islam. That state was the basis of a Muslim civilization which became the predominant civilization for the next 700 years. And what was that state? I hear such strange things about Islam, that it is against women, it's against minorities. The first state of Islam in Medina, it was the first time a welfare state was set up. The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped. It taxed the rich, spent the money on the poor. The state announced that all human beings are children of Adam, hence equal, whatever the color of their skin. The state announced, the Prophet announced that, and slavery, the whole system depended on slavery as it did for many years in the Western societies. The Prophet said that one of the greatest deeds is to free a slave. But because the society depended on slavery, he said, but if you have to treat them as an equal member of the family. And as a result, something happened in a Muslim world which hasn't happened in any other civilization. Slave dynasties appeared. Slaves became kings. The Mamluks, slaves who ruled Egypt. In India, there were slave dynasties. And then, with minorities, again, you hear that Islam is supposed to be against minorities. Let me just make this clear. In Islam, the Prophet announced that everyone was free to practice his religion. It was a sacred duty to protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a court case against a Jewish citizen. So, number one, it showed there was a rule of law, no one was above law. And number two, that a Jewish citizen was an equal citizen. So, Mr. President, when a Muslim society is unjust to its minorities, it is going against the religion of Islam and our Prophet, peace be upon him. So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had this stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because
having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting a holy prophet. That's all we want. So, it is important to understand this. The prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. Latar belakang penetapan resolusi tersebut diperkenalkan oleh Perdana Menteri Pakistan atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dalam hal ini Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengajukan dan menyorot insiden ketika seorang pria bersenjata memasuki dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, dan menewaskan 51 orang dan melukai 40 orang lainnya. Dalam sebuah kicauannya pada Selasa 15 Maret 2020 malam, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memberikan selamat kepada umat Islam di seluruh dunia karena suara menentang gelombang pasang Islamophobia telah didengarkan oleh mereka. Hari ini, ujarnya, PBB akhirnya mengakui tantangan besar yang dihadapi dunia internasional akan Islamophobia, penghormatan terhadap simbol dan praktek agama, serta membatasi pidato kebencian dan diskriminasi sistematis terhadap Muslim, tuliskan ya. Tantangan selanjutnya adalah memastikan implementasi resolusi penting ini. Untuk itu, utusan Pakistan untuk PBB Munir Akram pada Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022 mengatakan juga Islamophobia telah menjadi kenyataan dan berkembang biak di beberapa belahan dunia. Tindakan diskriminasi, permusuhan, kekerasan terhadap umat Muslim, individu, dan komunitas merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia dan melanggar kebebasan beragama dan keyakinan mereka, kata Akram di majelis umum tersebut. Ini sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini karena banyak muncul bentuk baru dari rasisme dan ditandai dengan xenofobia, profil negatif dan stereotip Muslim yang negatif. Jadi mereka telah sepakat untuk memerangi pendapat tersebut dengan menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Islamophobia. Dan ini wajib disambut oleh masyarakat Muslim di Indonesia karena masyarakat Muslim Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas, dan ini wajib diterapkan juga terhadap kaum-kaum minoritas. Islam tidak akan menindas mereka, dan Islam pun tidak boleh saling tuduh, saling tuding, bahkan saling menjelek-jelekan sesama Islam sendiri. Sebutan-sebutan seperti kadal gurun, sebutan cebong, kemudian sebutan kampret dan sebagainya itu malah membuat perpecahan di masyarakat. Itu harus dihapuskan. Dengan melihat semangat Islam anti, dengan melihat semangat yang sudah ditetapkan oleh PBB tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Anti-Islamophobia, seharusnya umat Muslim di Indonesia juga menerapkan tindakan-tindakan ini. Kita sebagai umat Muslim sangat prihatin munculnya banyak kekerasan di luar negeri, terutama di negara-negara mayoritas non-Muslim, yang perlakuan mereka terhadap umat Muslim selalu menjelekkan, mendiskreditkan, bahkan menghina, dan itu bisa menyakiti hati umat Islam ya. Jadi penembakan-penembakan yang mendasari
diterbitkannya tanggal 15 Maret ini sebagai Hari Internasional Anti Islamophobia adalah suatu tragedi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Brenton Tarrant. Dia menyerang Masjid An-Nur dan Linwood pada hari Kamis pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 yang lalu. Dia ini, si Brenton Tarrant ini, dia menyerbu dua masjid dengan memberondongkan senjatanya dan akhirnya menewaskan lebih dari 51 orang jemaah waktu itu. Dan setelah itu ada lagi penembakan di Masjid Al-Nur di pinggiran Durham, Oslo, Norwegia pada 10 Agustus 2019. Di situ juga terjadi penembakan-penembakan, aksi brutal, dan itu juga jatuh korban yang sangat banyak. Itu terjadi pada tanggal 10 Agustus 2019. Kemudian di Indianapolis tahun 2020, tepatnya tanggal 28 Mei 2020 juga terjadi serangan di Amerika Serikat waktu itu, yaitu tembakan yang dilepaskan oleh seseorang ke dalam masjid yang saat itu lagi banyak-banyaknya orang melakukan ibadah sholat, ya. Dan banyaknya tragedi-tragedi semacam ini di Amerika, di negara-negara lain, itu membuat prihatin banyak negara dan akhirnya menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Anti Islamophobia. Dari saya, informasi soal ditetapkannya Hari Anti Islamophobia sudah ditetapkan di PBB. Ini akan membuat gerak si Saifuddin Ibrahim di Amerika dia akan lebih sempit lagi. Karena apa? Karena gerakan dia menjelek-jelekan agama Islam, menuduh Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, karena dia ingin mendapatkan sebuah hak untuk bisa mendapatkan yang namanya suaka di Amerika akan lebih sempit lagi. Karena apa? Karena gerakan dia menjelek-jelekan agama orang lain ini sudah tidak diakui lagi di Amerika Serikat, meskipun di sana sering didengung-dengungkan adanya kebebasan berpendapat. Tetapi kalau untuk masalah mendiskreditkan atau mengolok-olok dan juga menjelek-jelekan agama orang lain, itu bukan termasuk, dan Amerika tidak akan mendukung gerakan tersebut. Dan pasti permintaan Saifuddin Ibrahim untuk meminta suaka akan ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena apa? Karena PBB sudah menetapkan tanggal 15 Maret ini sebagai Hari Anti Intoleransi terhadap Islam dan menutup celah-celah orang yang berprasangka terlalu buruk kepada Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu menjelek-jelekan Islam seperti Saifuddin yang saat ini ada di Amerika dan ingin mencari suaka di sana. Jadi si Saifuddin akan lebih kerepotan lagi ya dengan munculnya undang-undang anti Islamophobia di Amerika dan disahkan oleh PBB. Demikian dari saya, saudara-saudaraku, sebagai info tentang ditetapkannya tanggal 15 Maret sebagai Hari Islamophobia, dan ini harusnya disambut baik oleh masyarakat Indonesia secara umum karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat mayoritas, saling bersatu, saling mendukung, dan jangan ada, kita saling mendukung, saling bekerja sama baik dengan agama-agama yang ada di wilayah Indonesia. Islam tidak pernah mengekang, Islam tidak pernah memusuhi agama orang lain selama dia tidak memusuhi Islam. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung gerakan kami Yayasan At-Tauhid Pembinaan Mualaf dan juga Gerak Mualaf, dan salurkan bantuan Anda kepada kami membuka rekening di deskripsi ya. Karena kami lagi membangun pondok pesantren, silahkan dukung kami. Semoga amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.